Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ungkapan dalam bahasa Arab, yaitu ungkapan tentang kemampuan atau al-kafa'ah. Kemudian yang kedua adalah ungkapan tentang kemauan atau al-irodah. Baik, mari kita mulai. Jadi dalam materi ini ada dua ungkapan yang kita pelajari, yaitu al-ibarat anil kafa'ah awil istito'ah, yaitu ungkapan tentang kemampuan. Yang kedua adalah al-ibarat anil irodah, yaitu ungkapan tentang kemauan, baik berupa pertanyaan maupun pernyataan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami dan mendemonstrasikan atau mempraktekkan tindak tutur mengenai kemampuan, al-kafa'ah, al-istito'ah, dan kemauan atau keinginan, yaitu al-irodah. Baik, sebelumnya mari kita pahami dulu kosakata yang nanti akan kita gunakan dalam penjelasan dan contoh kalimat. Yang pertama, istato'a yastati'u, mampu atau bisa. Qadara yaqdiru, artinya sama, yaitu mampu atau bisa atau dapat atau kuasa. Kemudian aroda yuridu, artinya adalah ingin atau mau. Tal'abu, artinya adalah bermain, atau lebih tepatnya adalah kamu laki-laki bermain, dari kata laiba yal'abu. Kuratul qadami, sepak bola. Khubzun, roti. Tarkabu, kamu seorang laki-laki naik kendaraan, dari kata rokiba yarkabu. Tadhabu, kamu seorang laki-laki pergi, dari kata dhaba yadhabu. Hafilatun, bis. Menuju ungkapan yang pertama, yaitu al-ibarat anil kafa'ah, yaitu ungkapan tentang kemampuan. Yang pertama adalah ungkapan yang berupa kalimat pertanyaan. Kita dapat menggunakan contoh berikut ini. Hal tastati'u an tal'aba kuratal qadami? Hal taqdiru an tatbakhal khubza? Kalimat yang digarisbawahi adalah ungkapan pokok untuk menanyakan kemampuan. Hal tastati'u, hal taqdiru, artinya adalah mampukah kamu? Adapun kalimat setelahnya adalah apa yang ingin kita tanyakan kepada teman kita, atau kemampuan apa yang ingin kita tanyakan. Misal contoh pertama, hal tastati'u an tal'aba kuratal qadami? Mampukah kamu bermain sepak bola? Jadi kita tanya ke teman kita apakah dia bisa bermain sepak bola. Yang kedua adalah hal taqdiru an tatbakhal khubza? Mampukah kamu untuk memasak roti? Dan lain sebagainya. Kalau kita menanyakan misal, bisakah membaca Quran? Hal tastati'u an taqra'al Qur'ana? Dan sebagainya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di atas, hal tastati'u an tal'aba kuratal qadami? Jika jawabannya iya, berarti dengan kalimat na'am ana astati'u an al'aba kuratal qadami. Kemudian jika jawabannya tidak, la astati'u an al'aba kuratal qadami. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua, hal taqdiru an tatbakhal khubza? Dapatkah kamu memasak roti? Jika jawabannya iya, na'am ana aqdiru an atbakhal khubza. Jika tidak bisa, jawabnya adalah la aqdiru an atbakhal khubza. Dan secara ringkas rumus untuk
menanyakan maupun menjawab dari ungkapan tentang kemampuan adalah seperti tertulis berikut ini. Baik, sebagai tambahan bahwa ungkapan kemampuan selain dapat kita nyatakan dengan fi'il atau kata kerja, dapat pula kita nyatakan dengan masdar. Adapun pengertian masdar dan contoh-contohnya dapat disimak di video mengenal tasrif maupun di video fi'il sulasi mujarrad. Berikut contohnya, hal tastati'u an tal'aba kurotal qodami. Di situ kemampuan dinyatakan dengan fi'il mudhari yaitu an tal'aba, artinya bermain. An tal'aba dapat kita ganti dengan masdar sehingga menjadi hal tastati'u la'ba kurotil qodami. Artinya pun sama, apakah kamu bisa atau mampu untuk bermain sepak bola. Dan berikut kami sajikan contoh-contoh dari beberapa masdar bisa digunakan untuk membuat contoh ungkapan menanyakan maupun menyatakan kemampuan. Qara'a yaqra'u qira'ah, la'iba yal'abu la', kataba yaktubu kitabah, jalasa yajlisu julus, qama yaqumu qiyam. Dan bisa dilihat di kamus ada banyak contoh di sana, kemudian bisa diterapkan dalam ungkapan tentang kemampuan. Baik, kita beranjak ke ungkapan yang kedua yaitu al-ibarat ainil irodah, yaitu ungkapan tentang kemauan atau keinginan. Yang pertama adalah kalimat tanya, hal turidu an tarkabal hafilah, hal turidina an tadhhabi ila Jakarta. Kemudian kalimat jawabnya adalah na'am ana uridu an arkabal hafilah, atau jika jawabannya tidak, la uridu an arkabal hafilah. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua, na'am ana uridu an adhaba ila Jakarta. Atau jika jawabannya tidak, la uridu an adhaba ila Jakarta. Dan secara ringkas, rumus ungkapan tentang kemauan baik berupa pertanyaan maupun pernyataan adalah sebagai berikut ini. Dan sebagaimana ungkapan sebelumnya, ungkapan tentang kemauan dapat pula dinyatakan dengan masdar dengan pola seperti sebelumnya, yaitu kata kerja yang menyatakan kemauan diganti dengan masdar. Baik, sebagai catatan terakhir bahwa ungkapan tentang kemampuan dan kemauan kita sesuaikan dengan fa'ilnya, atau jika itu berupa kalimat pertanyaan berarti kita sesuaikan dengan siapa kita bicara atau siapa yang kita tanyai. Perhatikanlah catatan berikut ini. Baik, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.